tanpa mengurangi rasa hormat. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi dengan saya di channel 7 tahap 3 ya. Ini karena kondisinya semakin darurat guys, untuk Sobat Ngarep ini sendiri semakin terpecah-pecah sambil semakin terpecah-pecah guys ya. Nggak tahu sih permasalahan intinya itu seperti apa, karena memang kemarin masalah dana iuran itu atau pas Kopdar di Jombang itu ya guys ya. Karena informasinya simpang siur sekali guys, simpang siur sekali, sampai terpecah ini, sampai saling sindir, sampai Masun tutup akun, sampai dari Bileyong ini sendiri dia mau mendaftarkan Sobat Ngarep di hukum ya, hukum, kalau istilahnya teman-teman kudeta mengambil Sobat Ngarep ya. Ini klarifikasi Bileyong, dia kasih keterangan Bileyong angkat bicara permasalahan itu, disimak baik-baik agar nggak salah paham guys. Tujuannya Bileyong mungkin baik, tujuannya Bileyong mungkin demi Sobat Ngarep gitu guys. Apalagi Bileyong juga besar dari Sobat Ngarep guys. Tapi di lain itu pasti adalah teman-teman yang lain merasa berat atau gimana, itu pasti. Karena perjuangannya itu di Masyun, pendirinya juga di Masyun. Mau ndak mau paling ndak harus ada izin dari Masyun, intinya seperti itu. Tapi nggak tahu misi dari Bileyong, kita juga nggak paham ya guys ya. Simak aja dia angkat bicara ini agar kita juga bisa paham niat dan tujuannya Bileyong sendiri ya. Di samping itu nanti kita ada Mas Semar 7 ya, dia juga angkat bicara, nggak tahu ini atau menyinggung Bileyong atau gimana, kita juga nggak tahu guys. Tujuannya semoga saja sih ini ada solusi yang baik sih guys, nggak sampai pecah-pecah seperti ini guys. Karena semakin nggak karu-karuan ini sebenarnya guys. Kita simak ya guys sampai habis ya guys ya. Teruntuk siapapun yang memang tidak suka dengan Bileyong, itu tidak usah melakukan sindiran, karena sampai saat ini Bileyong tidak pernah melakukan sindiran ke siapapun. Ya guys, kalau memang ada masalah dan permasalahan itu memang mengganjil di para Sobat Ngarep atau di teman-teman Sobat Ngarep, mendingan bikin forum di debat terbuka guys, sama-sama tahu ya. Jadi ketemu titik terang, jangan sampai ada pecah-pecah seperti ini. Nanti orang-orang yang tidak tahu kayak saya ini bingung guys, kita arahnya kemana kita juga bingung guys. Karena semakin kesini semakin terpecah-pecah, semakin membenarkan statementnya masing-masing seperti itu guys. Karena memang tidak ada titik terang, tidak ada saling ketemu, saling duduk menyelesaikan permasalahannya ada apa. Intinya seperti itu guys. Takutnya itu nanti kalau permasalahannya itu dengan uang atau masalah uang, itu sensitif sekali guys, itu akan memecah belah pasti. Simak aja guys ya. Kecuali hari ini Bileyong langsung sebutkan namanya. Kalau memang ambil rokok aja guys, mau berkomunikasi, kalau sekiranya tidak puas dengan komunikasi di Wawa, buatkan room, kita debat terbuka berdasarkan data-data ya, bukan hanya berdasarkan katanya-katanya. Kita debat terbuka, disaksikan oleh saudara-saudara kita. Nanti biar ketahuan sebenarnya siapa yang mencari panggung, siapa yang bekerja. Ya, betul guys.
Menurut saya beliau ini betul ya guys ya, mungkin ada pertemuan mereka-mereka yang bersangkutan, mereka-mereka yang punya tujuan, mereka-mereka yang sudah masuk dalam di Sobat Ngarit sendiri, duduk diselesaikan. Kalau saling sindir-sindir seperti ini tidak ada selesai masalah itu, tidak ada selesai. Saya yakin nggak ada selesai. Repot sekali guys. Ya ini gini sih guys, kalau dibiarkan larut melarut, saling sindir, saling hujat sana sini, tidak akan pernah ketemu masalah ini, tidak akan pernah ketemu solusi ini guys. Harus duduk bareng guys. Sekali lagi beliau sampaikan, beliau mau dihujat seperti apapun, dibilang sengkuni, apalagi sekarang ada bahasanya dibilang mau mengkudeta, masa bodoh beliau. Ada intinya. Kalau hal itu terjadi dan beliau membuat badan hukum sendiri, nanti di saat teman-teman butuhkan beliau serahkan, mungkin di sana teman-teman baru bakalan tahu arti daripada perjuangan itu. Tapi kalau orang lain yang berseberangan dengan kita membuat, melegalkan, kayaknya kita sampai ngemis-ngemis, mungkin gak bakalan dikembalikan legalitas tersebut. Itu jadi untuk teman-teman yang masih mau mengejar itu ya guys ya, itu statement dari beliau guys ya. Intinya beliau mungkin tidak sepaham, ada yang memang beda prinsip itu sama beliau, karena mungkin beliau juga sudah merasa dibesarkan dari Sobat Ngarit, dia merasa bertanggung jawab untuk nama kebaikan Sobat Ngarit. Daripada nanti Jumat marut murat ngarit, mungkin beliau punya inisiatif seperti itu. Apalagi di Bali itu istimewa guys, kompaknya istimewa, Sobat Ngarit Bali itu istimewa. Beliau masih mau mengata-ngatain beliau apapun itu, beliau persilakan. Pada intinya beliau berjalan dengan keluarga Bali sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi beliau ingatkan, jangan sesekali senggol keluarga Bali. Nah, bila mana ada menyenggol keluarga Bali, ya guys ya, tentunya apa yang ada di HP beliau ini tidak menutup kemungkinan akan beliau jadikan PT, dan itu akan membunuh karakter seseorang. Jadi setiap ada percakapan telepon, setiap ada WA, itu semua ada rekamannya. Itu ya guys, itu statement dari beliau ya guys ya. Dia mungkin permasalahannya memang perlu duduk diselesaikan dengan duduk bersama guys, akan terus selesai. Kalau nggak gini nanti akhirnya akan terpecah-pecah di Bali, dia akan pecah, nggak karu-karuan jadinya guys. Saya yakin nggak karu-karuan. Yang ditakutkan itu apa sih guys? Akan terpecah-pecah, akan ada sekat-sekat. Padahal Sobat Ngarit itu dari awal terbentuknya Sobat Ngarit
duduk sama rata, berdiri tanpa rajin. Jadi rata, semua rata, rukun, kompaknya sudah keren kemarin-kemarin, sampai sekarang besar. Gitu, guys. Ini masalah intern antara teman-teman sobat nyaris sih guys, masalah intern teman-teman sobat nyaris di dalamnya mungkin harus ada solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Harus duduk itu ya guys ya. Kita coba simak komennya, kalau Los ikhlas, aku tetap di barisan Masyun karena dia pendiri dan pindah ke rumah baru, cost from. Iya ya. Ingat, Masyun nggak mungkin melupakan sobat ngarit, dan sobat ngarit hanya butuh orang-orang yang ikhlas dan tulus dalam visi misi. Tunggu tanggal tayangnya. Terus sobat Mas Indra dan dengan logo start from, tinggalkan sobat ngarit sementara sampai bersih dari orang-orang ngaku sobat ngarit tapi keuntungan. Terus dukung Masyun, Roni, Papi, dan Semar. Ambil kursinya Tuhan, kami akan duduk di bawah bersama keluarga kami di bawah, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Orang ini apakah pernah tahu bagaimana susah mencari rumput apa jerami untuk makan ternak? Banyak sekali ya komennya ya guys ya. Hujan guys. Banyak sekali komennya ya guys ya. Kita simak video berikutnya guys. Nah, simak. Ini ada si Semar sih, Semar 7. Dia buka suara juga tentang masalah ini. Kita sudah mengiyakan semua yang dari dia itu, tetapi dia seolah-olah nggak tahu. Dan sekarang dia dengan dia itu yang di belakang kami merasa terhianati. Ya udah, tetap kompak, tetap sehat. Silat seduluran itu kita buktikan tidak ada embel-embel apapun. Seduluran itu sama, lungguh bareng, ngopi, selesaian. Ambillah kursiku kawan, ambillah kursiku tuan. Saya akan duduk lesehan bersama teman-teman sahabat saya. Aja emosi, skui ya, sehat-sehat selalu. Saya duduk sama semua saudara saya. Ini ya guys ya, ini sebenarnya dari Semarang lucu ya. Ini semakin ricu kalau enggak ada duduk bareng dan selesai permasalahannya. Kalau ada masalah kita duduk, diselesaikan duduk bersama, nggak akan selesai lagi. Takutnya saling membenarkan, egois gitu. Karena memang misi prinsipnya berbeda guys. Kalau duduk diselesaikan masalah mungkin masih bisa diselesaikan kalau mereka mau duduk bersama. Ya sudah kenal semua saudara saya nggak ingin kursi apapun. Mas Roni nggak kepingin kursi apapun. Saya sahabatnya Iyun, sudah saya anggap adik. Jadi itu ya, intinya seperti itu. Hujan guys, nggak dengar nanti ini. Sobat Ngarit sudah dilepas dan dipasrahkan ke pihak yang berkepentingan. Beliau menunggu ambil alih Sobat Ngarit Indonesia. Silakan ambil, masa kita balik start from dulu. Jelas anak Papi Indra kok. Resmi bubar. Apa bubar? Dulu ada yang bikin PT minta penjelasan Sobat Ngarit mau dibawa kemana dan menuntut hak seperti legalitas hukumnya dan lain-lain. Minta dibantu pengurusan dan sekarang sudah diiyakan, tapi ternyata kepentingan pribadi orang itu dan kelompoknya akhirnya yang dilepas karena Iyun dengan yang lainnya sudah muak. Itu parah. Barisan Infa sudah bubarkan. Sejarah Sobat Ngarit, Bapak Gedang dan Bunda Faujana. Mas Semar izin ya, jenengan sak konco tetap kompak, jenengan sak konco Roni Tomli Yun harus menjadi garda depan di Sobat Ngarit. Salam dari Selamat Yogyakarta.
Saya memperkirakan masalahnya cuma gara-gara nggak setuju ada ketua ada ini ada itu. Sekarang lost tuh ambil alih, yang mau jadi ketua, yang mau jadi penasihat, yang mau ini itu lost. Selamat bagi yang sudah kecewa dan selamat bergembira bagi para sengguni. Sobat Ngarit semakin hancur, yang bisa selamatkan hanya Mas Yun, harus diambil alih. Ya, memang harus Mas Yun sendiri yang mengambil alih, dan Mas Yun harus tegas untuk menyelesaikan permasalahan ini agar nggak jadi permasalahan mulai nggak semakin panjang, guys. Dikumpulkan kembali, diselesaikan, duduk sama rata lagi, diomongkan agar permasalahan ini selesai. Kalau nggak gitu hancur ini, sobat Ngarit. Hancur. Sayang sekali sobat Ngarit, udah terkenal baiknya, udah terkenal kompaknya, udah sebesar ini gitu loh, guys. Kalau ditinggalkan dan dipasrahkan dengan orang-orang yang punya kepentingan, jadinya cuma larut. Kasihan nama sobat Ngarit yang udah terkenal baik, malah jadi nggak karu-karuan. Ya, intinya seperti itu sih, guys. Semoga ada solusi yang baik buat sobat Ngarit ini sendiri, ada saling rukun kembali, saling support kembali, duduk sama rata, berdiri tanpa raja. Ya, itu aja, guys. Video dari saya ini hanya hiburan, semoga menghibur kalian. Jangan lupa dibantu di like dan di subscribe di channel Dijikawa P3H. Terima kasih. Salam sobat Ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.